Agent dari ISSA yang mengawasi asistennya Victoria Joanne yang sedang dalam masa pelatihan. Pada pelatihannya, Joanne memilih untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di perpustakaan Kenmore, di mana seorang petugas kebersihan menemukan mayat wanita di perpustakaan Kenmore tanpa identitas di ruangan karyawan pada pagi hari. Smith menyelidiki berbagai petunjuk dan mencurigai beberapa orang. Akankah para detektif tersebut akan menemukan titik terang untuk menguak siapa pelaku sebenarnya? Sebelum pementasan dimulai, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para apresiator. Yang pertama, pada saat pertunjukan dilarang keras merokok di dalam ruangan. Yang kedua, tidak menyalakan nada dari handphone. Yang ketiga, jika ingin mendokumentasikan pertunjukan, dilarang menggunakan blitz kamera. Yang keempat, dilarang memberikan apresiasi yang berlebihan saat pertunjukan sedang berlangsung. Yang kelima, tepuk tangan hanya boleh dilakukan pada saat awal pertunjukan dan akhir pertunjukan. Yang keenam, dilarang keluar masuk gedung pementasan saat pertunjukan berlangsung. Dan yang terakhir, diharapkan untuk menjaga ketertiban saat pertunjukan sedang berlangsung. Dengan bangga mempersembahkan Resital Keluarga Seni Sastra Indonesia Angkatan 2023 dengan naskah Enigma karya Divisi Kepenulisan KSSI disutradarai oleh Yudhistira Setia Nugraha. Selamat menyaksikan. Mengapa
be my justice? Do you want to be my mistake? Do you want to be my weakness? Do you want to be my darkness? That we don't go out at night, and you never open your eyes, and one take me one never know. You want to be my justice? You want to be my mistake? You want to be my weakness? You want to be my darkness? That we don't go out at night, and you never open your eyes, and one make me breathe, one never. Silakan masuk, Tuan. Saya Smith Anderson, Frank, dan ini asisten saya, Victoria Joy. Frank. Tuan Frank, mengapa tembok di sini terlihat seperti ini? Sebelum adanya kejadian pembunuhan, ruangan ini sempat direnovasi. Namun karena kejadian tersebut terpaksa diberhentikan. Oh iya, Tuan Smith. Ini adalah kunci duplikat dari ruangan ini. Terima kasih, Tuan Frank. Tolong jangan biarkan siapapun masuk selama proses investigasi berlangsung. Baik, Tuan. Kalau begitu saya permisi. Ada ruangan yang harus saya bersihkan. Jika kalian memerlukan sesuatu, cari saya di lantai 2 ruang percetakan. Senior Smith, apa kita akan langsung melakukan proses investigasi ini? Tunggu sebentar, Melanie. Sepengalaman, kunci sukses mengungkap sebuah kasus adalah ketenangan. Ya, ketenangan. Kira-kira apa yang terjadi ya pada saat itu? Asisten detektif Victoria. Bachelor Degree in Criminal Justice, Assistant Detective of ISSA, Kemon District Branch, Victoria Joy. Zachary, Mr. Smith, Anderson. Look at that. Si Bob berdiri. Si the cats. Panjang. Jenny itu tidak memiliki lengan yang panjang untuk bisa melewati itu. Sepertinya dia didorong, lalu tidak sengaja menjatuhkan rak. Rak itu jatuh menimpa kakinya. Jika tidak menimpa kakinya aku, dia tetap tidak akan bisa bergerak. Dan saat itu terjadi, baik, pembunuh itu menembaknya. Kau sungguh pintar, Nona. Pastinya kau akan melaporkan aku, kan? Jika aku tidak melakukan apa-apa ketika bekerja. Kemarilah dan bekerja, Senior Smith. Kalau begitu, tolong laporkan data dari kepolisian secara ini. Ini kali pertamanya bagiku. Perihal apa itu? Seorang Jenny, wanita tanpa identitas. Bagaimana kita beri nama wanita itu?
Bagaimana jika Satu-satunya petugas paling luar di sini. Tinggal aku tampaknya. bagaimana ia ditemukan? Mati tergeletak dengan peluru di perut. Dia mengenakan low voice vest dengan blazer sebagai luar. Bisa kulihat barang bukti yang didapat oleh pihak kepolisian. Sebentar. Ada 2 peluru yang ditemukan ketika kejadian. Satu peluru di lantai dan satunya terdapat pada perut korban. Peluru yang terdapat pada perut korban berasal dari senjata api jenis Colt N1 911, yang dimana pistol itu juga dimiliki oleh penjaga perpustakaan. Namun, polisi tidak menangkapnya karena peluru yang berada di lantai lainnya dari jenis yang berbeda, dari jenis Mauser 9. Dan senjata api itu sulit didapatkan oleh warga sipil biasa. Begitu. Hanya ini. Sebenarnya ada satu lagi, tapi aku tidak yakin ini akan berguna atau tidak. Biar. Sebentar. Ini dia. Mulai lagi. Sebuah tali sepatu. Dengan cara apa aku dapat memanggil Tuan atau beritahu aku siapa yang membunuh? Oh, saya ingin beritahu, Pak. Biar bertanya sekali lagi. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini saat kejadian? Hei, aku bicara padamu. Aku bicara padamu, Jember. Nah, hanya diam dan mati. Bagaimana senior Steve? Apa kau temukan sesuatu darinya? Dia hanya diam dan mati. Awalnya aku kira dia orang yang begitu menarik. Dilihat dari tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang sangat putih. Mungkin senior tidak cukup menarik untuk membuat dia berbicara. Yang benar saja. Padahal aku ini pria matang dan kaya raya. Ya, sudah. Bagaimana laporan dari polisi? Tidak cukup jelas. Sepertinya mereka tidak benar-benar ingin mengungkap kasus ini. Sialan, para bajingan yang memakai seragam ini. Orang yang pertama kali menemukannya adalah petugas kebersihan, namanya Fred. Kalau begitu, panggil Jackman. Baiklah senior. Bau ini tidak tepat dari jantung. Tampaknya bukan peluru ini penyebab kematian ini. Di sini terlihat rapi dan tidak mencurigakan. Itu adalah dorongan. If bisa jatuh seperti itu karena if dorongan seseorang. Tidak. Kau tidak mati, tidak yang terjatuh ini. If berusaha berjalan tergopoh-gopoh ke ya, di sini. Tepat di lantai yang ini. Pembunuh itu sudah membersihkan sisa-sisa darah ketika berusaha bergerak. Baunya masih ada walaupun terasa. Tampaknya pembunuh itu ingin membuat kita mengira bahwa itu adalah penembakan yang membuat Eve mati di tempat. Namun, Senior Smith. sialan! Kalian berdua mengganggu pada pikiranku saja.
mana mayat itu ditemukan? Di sini. Tepat di lantai ini. Tepat sekali perkiraan. Apakah keadaan perpustakaan sekarang ini sama persis saat pertama kali Tuan menemukan Eve di sini? Siapa itu? Si korban. Senior Smith memang memberikan nama pada korban pembunuhan yang ditemukan tanpa identitas seperti ini. Tidak, Tuan. Pertama saya masuk, saya sedikit curiga kenapa pintunya tidak terkunci. Padahal semalam saya yakin sudah mengunci pintunya. Saya juga sudah memeriksa seluruh ruangan. Dan ketika mengecek perpustakaan, tidak ada seorang pun. Lalu ada satu rak terjatuh dan satu buku berserakan. Dan posisi mayatnya tergeletak di sini. Pukul berapa kau menemukan mayat itu? Pukul 5 pagi, Tuan. Ketika saya ingin membersihkan perpustakaan sebelum akan dibuka pada pukul 7 pagi. Seperti biasa yang saya lakukan. Saat itu juga saya langsung melapor ke kantor polisi. Apa yang Tuan pernah lakukan sehari sebelum kau menemukan mayat di sini? Pukul 5 pagi seperti biasa saya melakukan tugas kebersihan. Lalu ketika penjaga perpustakaan itu datang pada pukul 7 pagi, saya langsung pulang ke rumah pada pukul 2 siang. Jam berapa kau datang lagi ke perpustakaan? Pukul 8 malam, Bang. Seperti yang biasa saya lakukan. 1 jam membersihkan seluruh ruangan, lalu menutup perpustakaan pada pukul 9 malam. Apa tidak ada hal yang menjanggal sebelum Tuan Frank menutup perpustakaan? Saya yakin tidak ada yang janggal, Tuan. Semuanya tampak seperti biasanya. Nah, namun, ketika saya datang ke perpustakaan, saya melihat ada seseorang berdiri di seberang jalan. Dan ketika saya sudah menutup perpustakaan itu pada pukul 9 malam, orang itu masih tepat berada di tempat yang sama, Tuan. Kau mengenal dia? Tidak. Bagaimana ciri-cirinya? Seorang wanita menggunakan flapper dress dan sebuah coat. Ia menjinjing tas mewah kecil di sebelah kirinya. Usianya kira-kira 20 tahunan. Ada lagi? Rambutnya hitam muda. Dari pakaiannya sepertinya dia dari sebuah workhouse. Artinya dia seorang wanita penghibur. Mungkin saja. Kunci. Siapa yang memegang kunci perpustakaan? Hanya saya dan Miss Angeline. Tuan, Nona, Ya. apakah saya boleh menanyakan sesuatu? Silakan. Sebelumnya kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian. Lalu, mengapa diambil alih oleh kalian, para detektif? Maafkan kami karena tidak memperkenalkan diri secara resmi. Maaf Tuan jika itu menyinggung. Tapat Tuan Frank. Tenang saja. Kami dari ISSA, Lembaga Detektif Swasta. Kami memang akan menangani kasus jika diminta pada pribadi dan bisa dibayar. Tapi untuk kasus ini adalah kasus pilihan untuk pelatihan asisten detektif Victoria. Jadi bisa dibilang kami memang melakukan ini dengan cuma-cuma. Dan karena aku ditunjuk menjadi atasan, maka aku ikut terlibat. Dan terima kasih Pak Frank, kau boleh pergi. Baik, permisi Tuan. Nona, Aku tidak suka orang yang kekerasan. Senior Smith,
Iya. Nona, sekarang tugasmu adalah menemukan wanita itu. Baiklah Senior Smith. Aku akan mencari di semua warehouse di Kenmore. Jika tidak menemukannya, maka aku akan mencari seluruh basket. Aku sungguh menyukai semangat Maggie. Mari kita kembali ke markas. Baiklah Senior. Donat ini sangat. Hei, Don. Kau terlihat sangat indah dan manis. Sayangnya, aku harus makan. Aku bahkan sudah menghabiskan hampir setengah kotak donat. Lama sekali, Nona. Mencari wanita penghibur itu saja butuh waktu yang sangat lama. Senior. Aku menemukan wanita yang saya inginkan. Begitu lama kau mencarinya, Nona. Kusnian ini hampir membuat mati. Ayolah Senior. Kau baru menyuruhku kemari. Bahkan ini belum tepat 24 jam. Baiklah, baiklah. Tampaknya Nona N terlalu banyak bertugas. Kau yang banyak mengeluh. Kau bisa terus kesal kepada aku, Nona. Aku sungguh menyukai wajah kesamit. Sudahlah Senior. Rayuan murahmu itu tidak mempan padaku. Apa betul tidak mempan? Sudahlah Senior. Silakan masuk, Nana. Senior, inilah wanita yang berada di depan perpustakaan. Kerja bagus, Nona. Sekarang kau boleh pergi. Tapi Senior, Sudah, biarkan aku bekerja. Smith Anderson, Airi. silakan duduk. Terima kasih. Oh, Tuan. Bisakah Anda langsung saja? Sebenarnya, apa yang ingin Anda ketahui? Saya bahkan tidak melakukan apa-apa, apalagi sebuah kejahatan. Tampaknya Nona tidak berminat untuk berbincang-bincang ya. Iya, Nona. Apa yang Nona lakukan pada tanggal 31 Oktober dari jam 8 hingga jam 9 malam di depan perpustakaan kami? Malam Halloween ya? Iya. Apa? Saya tidak ingat. Kenapa kau tidak ingat? Kau berdiri di sana di depan perpustakaan Kenmore Book and Knowledge dan berdiam diri selama 1 jam. Bukankah itu sangat aneh? Bagian mana yang anehnya, Tuan? Saat kau berdiri di sana, ada kejadian pembunuhan tepat di perpustakaan itu. Tuan, sebenarnya apa yang ingin Anda ketahui? Tidak banyak, nih. Saya hanya ingin menanyakan alasan mengapa Anda bisa berada di sini. Apa yang saya dapatkan jika memberitahu Anda? Apapun akan saya berikan. Baiklah. Bagaimana jika yang saya inginkan adalah Anda? Jika dengan melakukan uang, maka Anda akan mendapatkan
Berapa yang harus saya bayar? $200. Ah, ini nih. Baiklah. Sebenarnya saya hanya disuruh. Ada seseorang yang membayar saya untuk menghubungi. Setelah saya menunggu jam-jam, ia tidak datang. Siapa yang menyuruh non? Madam Lex. Tuan, malam ini saya sangat sibuk. Pergilah keluar pesta kapanpun Anda mau. Dan saya selalu siap melayani Anda. Terima kasih. Mari, Mama. Senior, kenapa membiarkan dia pergi? Bukannya dia adalah tersangka. Aku tidak mendapatkan informasi apapun dari wanita itu. Kau menemukan wanita itu di mana? Di Warhorse Lakeside. Itu rumah bordel yang cukup terkenal sekitar sini. Aku sempat bertanya kepada Madam Lex, siapa yang memesan wanita itu. Dia berkata kalau dia tidak mengetahui namanya. Tapi dari penampilannya, dia adalah wanita muda yang mengenakan setelan jas dan topi. Dia datang pada tanggal 30 Oktober jam 10 malam. Sepertinya dia memiliki gangguan seks. Kau mengatakan padaku kalau wanita yang dipesannya memakai setelan jas dan topi. Iya betul. Tadi pun wanita yang bernama Irene ada yang pesan, tapi dia tidak datang menemui. Senior, itu bisa menjadi salah satu bukti untuk kita mengungkap siapa pelakunya. Tapi senior, apa kau sungguh tidak mendapatkan apapun darinya? Atau jangan-jangan kau menukar sesuatu dengannya? Bukannya kau adalah pria yang menggilai-gilainya seperti itu? Intuisi wanitamu mulai keluar lagi. Jangan menjadi cinta. Aku hanya mencintaimu seorang. Lantas sekarang, siapa yang saya jadikan tersangka? Siapa yang ada di perpus? Perpus. Tentu saja penjaga perpus. Apa kau ingin aku membawanya ke sini? Iya, bawa dia kemari. Baiklah senior. Silakan masuk, Nana. Silakan duduk, Nona. Mari kita perkenalkan diri masing-masing. Sweet Anderson. Kau sudah mengetahui tentangku kan? Apa yang kau inginkan? Kau juga sudah tahu apa yang terjadi di malam tanggal 31 Oktober. Di mana kau saat itu? Aku hanya bekerja sesuai jadwal saat itu. Aku datang pukul 7 dan pulang tepat waktu pada pukul 9 malam. Aku sungguh tidak mengetahui apapun yang terjadi setelah aku pulang. Bukannya hanya kau yang memiliki kunci akses menuju perpustakaan. Iya, tapi bukan aku yang membunuhnya. Nona, tenang. Semakin Nona tidak tenang, kami justru semakin curiga. Waktu itu aku sudah pulang.
Untuk sementara, aku akan menganggapnya sebagai tersangka utama. Aku setuju. Karena tidak ada yang dapat kita curigai lebih ini. Mel, hari ini aku merasa sangat positif. Maukah kau mengelukku sebentar? Itu akan membuatku lebih baik. Tidak, Senior Smith. Mengapa aku menyukai wanita yang tidak ramah seperti ini? Jika kau tidak mau memelukku, maka berikan aku sekotak donat lagi. Tidak mau. Toko donat itu cukup jauh. Ayolah sayang, nanti kuberi kau satu donat. Aku mau tidak. Hei, itu sama saja dengan hampir setengah kotak donat. Ya sudah, jadi tidak mau. Mau? Baiklah. Di mana? Aku meletakkannya di sekitar sini. Di mana? Ayolah Anjeli, jangan jadi pelupa terus. Apa kau akan memakan ketiga donat sini, sayang? Apa kau tidak takut gemuk? Tak apa ya, sayang. Meskipun kau gemuk, aku akan tetap mencintai. Tuan, Nona. Tuan, ada detektif. Biarkan aku masuk. Aku punya sesuatu yang bisa membantu penyelidikan kalian. Tuan, Nona. Nona. Kenapa masuk? Apa yang kau punya? Kau lihat baik-baik. Ini surat memiliki tanggal yang sama dengan tanggal kejadian itu. Apa kau tidak menaruh curiga dengan pengantar pos? Sepertinya ia mengantarkan surat itu di malam hari. Karena aku baru menemukan surat itu di meja ruang karyawan pada pagi hari. Apa kau yakin? Ini surat yang ditulis pada tanggal 31 Oktober. Iya, aku sangat yakin. Baik, aku akan memeriksa pengantarku sini. Baik. Terima kasih karena kau telah mempercayaiku. Baiklah, aku akan pergi. Permisi, Tuan. Apa yang dia punya, Senior? Dia memintaku untuk memeriksa pengantarku sini. Mengapa? Dia mengatakan kalau dia yang menemukan surat itu. Kau tahu apa yang membuatku berpikir? Apa? Surat itu ditulis oleh Bank pada tahun 1919, bulan 11. Tapi sekarang 1920, bulan 11. Apakah mungkin jika kantor pos memerlukan waktu selama itu untuk mengirimkan surat? Apalagi daerah pengirimannya tidak jauh dari sini. Tidak mungkin. Kantor pos akan mengirim surat paling lama selama 1 bulan. Itu bahkan lebih dari 1 tahun. Kalau begitu, cari tahu pengantarku sini. Di sini tertera bahwa kantor pos Penway Kenmore yang melakukan pengantaran surat itu.
Atau justru penjaga perpustakaan itu menukar surat dengan semangat? Baiklah senior, aku akan mencarinya. Silakan masuk, Nona. Wah, rupanya sangat luar biasa. Apa kau seorang detektif? Wah, itu sangat keren. Silakan duduk. Terima kasih detektif. Sweet Anderson. Mary Rose, kau sangat tampan sekali. Nah, terima kasih Nona Mei. Tapi di sini, aku bukan untuk menceritakan betapa hebatnya dia. Ada hal yang ditanyakan kepadamu. Ini, apa benar kau yang mengantar surat ini? Ah, tanggal 31 Oktober ya? Iya, aku yang mengirimkan surat ini ke perpustakaan. Aku ingat betul. Seharusnya aku ikut pesta Halloween dan melakukan trick or treat. Tapi sayangnya aku malah harus mengantarkan surat ini. Menyebalkan. Apa kau tahu isi surat ini? Tentu saja tidak. Apakah mungkin jika kantor pos memerlukan waktu 1 tahun untuk mengirimkan surat? Kau lihat baik-baik. Surat itu ditulis oleh bank pada tahun 1919. Tak mungkin. Aku mengirimkan surat ini dengan tepat waktu. Meskipun aku anak baru, tapi aku sangat disiplin saat bekerja. Apalagi sampai kelas tahun begitu. Itu tidak mungkin. Sepertinya si suratnya ditukar. Kau lihat, ini dari Bank of America. Mereka biasanya mencetak laporan keuangan dan mengirimkannya secara berkala. Bisa setiap bulan atau bisa juga setiap tahun kepada nasabahnya. Sepertinya ini laporan tahun lalu. Artinya surat yang sebelumnya juga ada laporan keuangan. Sampai dari tahun ini. Sepertinya begitu. Pukul berapa kau mengantarkan surat ini? Pada pukul 11 malam. Apa kau tidak mendengar? Ada suara ledakan atau teriak? Tidak, aku hanya menyimpan surat itu lalu pergi. Baik. Terima kasih atas informasinya Nona Mei. Maaf, sudah mengganggu waktu aktivitas Anda. Sekarang Anda boleh pergi dengan ini. Tidak apa-apa, aku sangat senang membantu detektif. Ngomong-ngomong, ini tentang kasus apa? Anda boleh pergi. Baiklah, terima kasih detektif. Bagaimana, senior? Dia mengatakan bahwa si surat ini ditukar. Bank mengirimkan laporan kepada nasabahnya secara berkala di setiap tahun. Sepertinya penjaga perpustakaan itu menukar si surat tahun sekarang dengan yang terbang. Kenapa penjaga perpustakaan itu menukar isi suratnya? Tampaknya ada yang dia sembunyi. Menang. Sepertinya kita harus kembali ke perpustakaan itu lagi. Baiklah, senior. Mari kita bergegas.
di mana penjaga perpustakaan. Nona Angeline sedang pergi ke rumah sakit Massachusetts, tempat ibunya dirawat. Apa? Rumah sakit Massachusetts? Itu kan rumah sakit yang mahal. Apa masuk akal jika seorang penjaga perpustakaan memiliki banyak uang untuk berobat ke rumah sakit itu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Nona Angeline hidup sebatang kara dengan ibunya. Setahuku, dia bukan dari keluarga kaya. Frank, kau pernah mengatakan padaku kalau ada satu buku yang tergeletak di samping mayat itu. Ya, Apa buku itu masih ada di sini? sebentar. Aku akan mencari sambil mengingat buku itu. Mana ya? Sekarang panggil kepala polisi kemari. Ada hal yang ditanyakan. Baiklah, senior. What, Frank? Apa lantai dan tembok di sini menggunakan bahan anti peluru? Tentu saja tidak. Aku mengingat buku ini karena warnanya yang cukup mencolok. Berbeda dari buku lainnya. Sepertinya ini buku yang tergeletak itu. Buku ini sama sekali tidak tampak aneh dan mencurigakan. Apa kau yakin buku itu? Ya, saya yakin. Hei, buku. Sepertinya kau juga bermanfaat untuk kumpul kepala orang. Atau jangan-jangan kau digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Laporan keuangan Bank of America ditulis pada tahun 1920. Mutasi uang kepada nasabah. Angelina Johnson. Kalau begitu saya permisi, Tuan. Detektif Smith, ada perlu apa kau mengambil kemari? Pak polisi, ada hal yang ingin saya tanyakan kepadamu tentang kejadian pembunuhan yang terjadi di perpustakaan ini. Barang bukti berupa peluru ada 2, satu dari jenis Colt M1911 dan satu lagi dari jenis Moser 96, Colt di perut dan Moser di langit. Iya, betul. Jika pembunuh itu salah tembak, maka peluru itu akan melenceng ke lantai, ke tembok, ke rak, atau kemana pun itu, dan pasti akan membekas. Tapi di sini, peluru itu hanya tergeletak, tidak ada bekas tembakan apapun di sini. Itu artinya peluru mau saksi
malam kelabu, aku membisu. Pria yang tabu telah membiru. Namun sedetik saja agar ku bisa mencerna. Akankah di sana bertemu kencana, terkuat semua yang dirahasia. Kebuntuan ini memasuki relung yang lusa. Aku sudah mengerti. Aku sudah mengerti. Kau lihat, Laporan keuangan penjaga perpustakaan itu. iya. Angelina yang membunuh Eve, alias Dorothy Parker. Sekarang cerita, siapa itu Dorothy Parker? Aku akan mengganggu. Baiklah senior, aku akan mencarinya. Ah, senior, dia seorang jurnalis investigasi dari The New York Times. Iya. Baiklah. Hello, I'd like to make love this call to ISSA office, please. Okay, thank you. Kevin, aku ingin kau mencari tahu tentang Dorothy Parker. Dia seorang jurnalis investigasi dari The New York Times. Secepatnya, sekarang juga. Senior, aku menemukannya. Apa yang? Dorothy Parker adalah seorang jurnalis investigasi yang sudah banyak melakukan investigasi dan menerbitkan kasus-kasus eksklusif tersebut ke dalam koran. Kasus yang paling besarnya adalah membongkar korupsi mega proyek pemerintah. Dia juga banyak mengkritik seniman dengan pedas dan sarkasme. Begitu juga ketika dia menulis buku dan teater. Dia juga memiliki perusahaan penerbit buku. Tapi kasus yang terakhir sedang dia kerjakan tidak ada yang menanginya. Kau lihat. Angelina melakukan korupsi yang cukup besar. Angelina melakukan korupsi untuk membiayai ibunya yang sedang sakit. Dorothy berusaha mengungkap kasus korupsi Angelina dengan datang ke perpustakaan malam hari untuk mengambil surat dari bank yang berisi mutasi uang yang asalnya untuk perpustakaan diakuisisi untuk menjadi Angelina. Saat akan mengambil surat, Dorothy bertemu dengan Angelina dan terjadilah pembunuhan itu. Maka dari itu, surat mutasi ini ada dalam buku yang terletak samping mayat Dorothy. Tapi senior, bagaimana dengan peluru dan pistol yang berbeda itu? Tampaknya Angelina memang sudah tahu kalau Dorothy akan datang ke perpustakaan itu.
Tepat sekali Anissa. Sekarang kau coba pikirkan, kenapa Angelin malah mengirimkan surat ke alamat pustaka, bukan ke alamat rumah? Tentu saja untuk memancing Dorothy, supaya bisa membunuh Dorothy di pustakaan, bukan di rumah. Aku ingat senior. Madam Lexam mengatakan kalau yang memesan wanita pergi begitu adalah wanita dengan gangguan seksual. Pasti itu juga alibi dari Angelin kan? Tepat sekali Anissa. Sekarang telepon kepala polisi. Beritahu dia kalau kita nggak tahu siapa itu. Kita akan menangkapnya besok pagi. Baiklah senior, aku akan menelpon. Di mana
saksi mengarah padamu. Apa sih? Silahkan tangkap dia. Ide, bawa dia. Laksanakan inspektur. Dora Angelin, kau ditangkap atas tuduhan penipuan, pembunuhan berencana, dan kepemilikan senjata api. Ikut aku. Tidak. Berdiri. Lepaskan aku. Berdiri. Aku bukan pembunuhnya. Diam. Kalian salah. Diam. Kau tangkap kamu. Diam. Aku bukan pembunuhnya. Tidak. Saya tidak pernah menyangka Angelin membunuh seseorang hanya karena uang. Terima kasih Tuan K. Dan AM. Berkat kalian, kita jadi mengetahui siapa dalang dari pembunuhan ini. Terima kasih juga Tuan. Karena informasi dari Tuan, aku dan Nona N berhasil mengungkap kasus ini. Dan saya, tampaknya tugas kita sudah selesai di sini. Aku punya hadiah. Sini, saya melakukan. Apa sih? Tuan, sepertinya aku dan N memiliki urusan yang tidak dapat ditunda. Jadi, sampai jumpa lagi. Sini, lepaskan. Ayo. Tadi aku lepaskan tadi. Ayo. Apa yang aku lakukan tadi? Ayo. Lepaskan tadi. Terima kasih Roselyn. Apa? Tidak perlu berpura-pura lagi. Terima kasih banyak atas bantuan Anda dalam menutupi jejak saya. Ya, terima kasih juga. Karena berkatmu, aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membunuh si blanket itu, alias Dorothy Parker. Wanita itu senang bertindak sok pintar dan merasa paling benar. Dia memang pantas dihukum. Dia selalu saja mencampuri dan ingin tahu urusan aku. Banyak yang membencinya. Jadi ketika dia mati, tidak banyak yang peduli padanya. Baguslah, pekerjaanku jadi mudah. Baiklah, Leah. Aku punya banyak urusan. Sampai jumpa di pesta perjamuan di rumah keluarga. Baik. Bagaimana mungkin? The Valley of Hammer's. Penemuan bangkai hewan tak berkepala. Willie and Frank McLeod, kakak beradik yang ditemukan mati tanpa kepala pada 1909. Martin George, seorang penambang emas yang ditemukan mati tanpa
yang ditemukan mati di perpustakaan. Apakah itu hanyalah dongeng yang diceritakan orang tua kepada anak-anak agar tidak keluar saat malam hari? Tidak. Tentu saja tidak. Karena pembunuhan ini terjadi padaku. Bukan begitu? Dorong dipangkat! Empat tahun aku ke Kanada untuk melakukan riset The Value of Harassment. Lima tahun aku menjadi pengangguran hanya karena untuk menulis buku ini. Dan setelah semua itu, lalu kau bilang bahwa ini hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak kecil.
Hei, Bakar. Kenapa kau diam saja? Bukankah karya yang akan kutulis ini cukup baik untuk dimuat di kantor percetakanmu itu? Parker. 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 Sayang sekali tidak Parker. Kau tidak akan pernah melihat karya yang begitu indah seperti ini lagi. Can you hear me? This is sound in the depths of disaster. Feeling lonely, but I'm lonely. I kill someone at the night. Can I see you in the river and dance again with you? Can I touch you first again? Dance through the air. When you're scared tonight, look at the beautiful moon will come to you. Waste your lives in the twilight. Come to me and say goodbye. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Resita 2023. Dan inilah dia para pemeran aktor Resita 2023. Ada Lucy Nutriani sebagai Idin Tanso. Selanjutnya ada Suci Baraka sebagai Margaret Roselyn. Ada Yudia Kamila sebagai Mary Wilson. Selanjutnya ada Sri Yulistiani Viranti sebagai Luciana Airin. Ada Halimah Siahat sebagai Angelina Johnson. Selanjutnya ada Jihan Suni sebagai Dorothy Parker. Ada Abim Sulistyoramdan sebagai Benjamin Franklin. Selanjutnya ada Syifa Nurjamila sebagai Victoria Joanne. Dan yang terakhir ada Winto Nugraha sebagai Speed Anderson. Tak lupa juga tim keproduksian. Ada penata rias, yakni Putri Rahayu, Feby Aulia, Najma Nabila, Suci Barka, dan Tasya Aulia. Selanjutnya ada penata busana Selvi Novita Mariam, Irna Yanti, Ulfiatus Salwa, Rahma Junita, dan Tri Nuriski. Lalu ada penata lighting, Halwa Saifa, dan Dia Suryasa. Selanjutnya ada penata artistik, ada Ridho Ramdhani, Khairul Nur Rahman, Adi Muhammad Fadila, Muhammad Septian, Muhammad Naufal Mufid, Asep Khairul Koswara, dan Nanda Suhendi. Ada tim IT, Alif Abdul Rafi, Desti Laili, Lala Nurlala, Diwarmando, dan Paulia. Selanjutnya ada Public Relation dan Ticketing, ada Rizka Dini Fatimah, Teresia Meturan, Fauzi Abdillah, Siti Fajar Nur Anggraini, Siti Nur Halimah, dan Rianti Mariana. Lalu ada tim penata musik, ada Taufik Tri Cahyanto, Rongdin Romeo Hakim, Muhammad Rabiul Hasan, Tivi Asawi Putri, Alif Abdul Rafi, Lala Nurlala, Edwin Purbo Saputro, dan Bagus Hairul.
Selanjutnya ada Stage Manager Muhammad Robiul Hasan, Halwa Saifah Al-Madani, dan Meta Agesta Kali Purwasi. Ada staf produksi, sekretaris, Tarisa Sulistiani, dan bendahara Willy Septian. Selanjutnya ada Astrada atau asisten sutradara yakni Laraswati. Selanjutnya ada pimpinan produksi, Robi Rivaldo. Dan yang terakhir inilah dia sutradara Festival KSSI 2023 Yudhistira Setia Nugraha. Come to me and say Iya, inilah dia para apresiator yang terhormat. Ini adalah para aktor dan juga tim keproduksian kita, gitu ya. Pada resital 2000. Iya, betul dengan sekali. judul ini. Iya. Untuk itu mungkin ya sebelum kembali ke tempat, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan mungkin dari perwakilan, baik itu dari sutradara Dan atau juga pimpinan produksi. ya atau barangkali dari asisten sutradaranya. Boleh, mau dari siapa dulu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, kepada para orang tua anak-anak KSSI Angkatan 23, dan juga para demisioner KSSI dan Bima Diksa. Lalu saya ucapkan selamat kepada adik-adik saya KSSI Angkatan 23 karena telah menuntaskan resital ini, yang dimana resital kali ini merupakan sejarah bagi kami, di mana resital kali ini mampu untuk pentas di luar di Gedung Kesenian Rumen Kasihan, serta membawakan naskah ciptaan kami sendiri, yaitu ini. Semoga dengan dimulainya KSSI melangkah keluar ini dapat dilanjutkan oleh adik-adik kami semua KSSI Angkatan 23. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua kru yang telah terlibat, kepada akang teteh semua yang telah membantu proses resital kami. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Kak Robi Rivaldo. Selanjutnya mungkin dari Bapak sutradaranya. Ya, boleh silakan Kang Yudis. Cukup nggak teh? Boleh mungkin agak maju lagi Kang Yudis biar ya gitu ya. Oke, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semuanya bisa berkumpul di acara yang sangat luar biasa ini. Resital Warga Seni Sastra Indonesia di Gedung Rumetang Siang, diberikan kesehatan, bisa berjumpa, dan juga terima kasih banyak kepada para apresiator yang sudah berkenan hadir untuk menonton pementasan kami yang berjudul Enigma, dan juga kepada para tamu undangan, Akang Teteh Demisioner KSSI, terima kasih banyak sudah mengapresiasi kami yang sangat luar biasa, dan tidak lupa dengan para aktor-aktor yang sangat hebat, luar biasa, penerus nanti kami ke depannya, dan juga apa namanya, kru ya terus salah ngomong. Dan juga kru yang ada di belakang layar, terima kasih banyak sudah mensukseskan acara resital ini. Terima kasih banyak, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Terima kasih Kak Yudis. Nah, angkatan semua mungkin ya tadi sudah diwakilkan oleh para orang Pipura dan juga saudara. Sebelum kembali ke tempat, aku pengen minta nih angkatan semua untuk bisa memimpin jargon terlebih dahulu sebelum penghormatan. Ya, ada kan apresiator di sini belum tentu semuanya tahu bahwa KSSI itu punya jargonnya sendiri. Iya betul, jargon KSS. Iya begitu. Boleh sama Smith Anderson nih. Sok aja dipimpin dulu. Ayo jelasin dulu gimana cara Kang jargonnya. Jadi jargon KSSI itu
Asak, aku sayang kalian. Asak, aku sayang. Iya. Asak, aku sayang kalian. Siap ya semuanya ya? Silakan Kang Smith. KSSI. Asak, aku sayang kalian. Mantap. Ayo mari kita berjabat tangan terlebih dahulu. Mari kita beri beri penghormatan kepada penghormatan. apresiator. Siap ya? 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak semuanya. Boleh balik tempat. Kita ke tengah sedikit yuk Teh Divya. Boleh Kang Alif. Aduh. Iya. Bisa. Bisa. Gimana Teh? Luar biasa, tadi kita udah nonton 1 jam lebih kita di sini. Betul. Udah nonton gimana sih cerita dari Enigma pementasan ini. atau ya yang berjudul Enigma. Enigma, iya. Iya betul. Terus tadi kita juga sudah berkenalan dengan aktor-aktornya juga. tim Betul, para produksinya. krunya juga sudah pada Iya, tahu mungkin ya. Betul sekali. Nah, tadi juga udah disepil nih Kang Alif. Kenapa, gimana? Sebenarnya pementasan resital ini spesial banget. Oh, Tadi kenapa itu. tuh Teh Divya? Tadi udah disepil bahwa pementasan kali ini Iya? naskahnya dibuat sendiri Oh, iya, oleh Masya Divisi Allah. Kependudukan KSS. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri mungkin ya. Betul, melahirkan karya baru dong Wah, ya. mantap sekali. Karena kebetulan pada tahun kemarin pas resital angkatan saya itu masih Gimana tuh menggunakan Kang Alif? naskah yang karya orang lain, Arifin Oh. Seknur kalau tidak salah. Kayak orang sastrawan. Iya ya. betul, karya satu orang lain begitu. Nah terus juga tadi Iya kenapa? ada beberapa lagu yang kita nyanyi. Oh iya salpok tadi aku gimana ya Wah, lagunya? salpok sekali. Meni bagus lagunya. Masya Allah. Itu lagu orang atau lagu ciptaan sendiri? Kebetulan itu adalah lagu khusus yang kita ciptakan sendiri. Ciptakan sendiri, Betul. Masya Allah. Semoga karya-karya ini juga bisa terus berlanjut Iya, sampai betul. tahun-tahun selanjutnya. Amin. Bisa menyebar Bahkan- luas lagi ya Teh ya. Bahkan lebih keren lagi, lebih Betul. hebat lagi. Tapi ada yang paling spesial Oh, Kang Alif, kenapa hari tuh ini Teh tuh. Divya? Apa tuh? Apa gara-gara bawain naskah sendiri? Enggak. Ciptain Iya, lagu? betul. Salah satunya itu. Oh, iya. Tapi topik utamanya bukan itu. Apa tuh ya? Hari ini hari apa sih Kang Alif? Hari Minggu. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu Teh. Bukan. Mila, oh iya milad saya ya. Bukan. Oh, Kang atau Alif. apa hari milad siapa ini Nah Teh? hari ini tuh spesial banget karena bertepatan dengan Milad KSSI yang Wah, Masya Allah, yang ke-16. ke-16 tahun. Betul. Sudah lama juga berarti ya KSS ini berdiri. Ya betul, sudah lama berdiri. Dari tahun 2000 berapa? 8 ya kalau 16 tahun. Iya, 2008. Nah, Kang Alif. Iya, kenapa tadi Pian? Untuk merayakan nih. Oh iya. Untuk merayakan Milad ini, Iya. mau ada apa sih? Oh iya mungkin untuk merayakan hari ulang tahun keluarga seni sastra Indonesia kami turut mengundang atau kami memohon mengundang para tamu undangan terkhusus dosen IKIP Siliwangi ataupun juga para undangan dari IKIP Siliwangi, Betul. terutama para demisioner untuk bisa maju Maju ke atas stage. ya untuk naik ke atas panggung untuk bisa merayakan hari ulang tahun KSSI bersama-sama begitu. Dan mohon izin kepada apresiator untuk bisa merayakan hari Bersama ulang tahun. kami. Iya, Biar bahagianya juga bareng-bareng. betul sekali Teh Divya. Kepada para kakak teh demisioner dan juga para tamu undangan kami undang untuk naik ke atas panggung. Dan kami panggilkan kepada Ketua KSSI Angkatan 2023 Kang Robi untuk bisa naik ke atas panggung. Dan juga beserta jajaran BPH-nya mungkin boleh. Iya, betul. Mana ini? Nah, ini dia. Maka kepada para akang teteh demisioner untuk bisa maju ke depan seluruhnya ya. Kita naik ke atas panggung. Kepada Kang Ihsan, ada Teh Anggri, ada Mas Edwin, ada yang lainnya boleh Mbak Iki. Ayo dong Mbak Iki, kita maju. Kita maju ke depan, akan Ayo. teh. Yuk. Ya. Ayo para pengurus KSSI, silakan untuk bisa merapat ke atas panggung ya.
Mari kita bernyanyi. Ayo atau bernyanyi.